waktu dapat info dari teman saya tuh di kecamatan ada UKM gitu kan. Dari situ saya coba craft juga mungkin karena saya suka juga gitu kan. Nah, masuklah di situ suka. Kalau kita ngerjain sesuatu yang suka kan jadi kita juga enak, enjoy gitu kan. Ya. Iya. Nama barunya apa? Marlena aja. Marlena. What nokse ya? Terus katanya, ini gambarnya kue sama ini. Aku pesen dong, nggak salah udah banyak yang pesen. Waduh. Saya belajar jahit mesin itu karena ada ada pesanan masker dari pemerintah tuh. Hai Explore, ketemu lagi di Sofa Show ya. Ini baru datang tapi kita udah duet bareng Sofa Show ya. Salah 1, 2. Nah, Explore seperti biasa di Sofa Show itu kita ngobrol santai aja, tapi ngobrolnya nggak kosongan, ini ngobrolnya berdaging gitu ya. Ngobrolnya berisi karena tamunya spesial ya. Kali ini ada Uni Rini. Hai Uni. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Jadi kenapa Uni Rini kita undang ke sini, dan saya bersyukur Uni bisa jadi tamu kita karena gini, people, belakangan ini banyak orang resah gitu ya. Cari kerja susah, atau orang yang udah punya pekerjaan tetap juga sometimes merasa aku kurang settle, aku pengen bikin usaha sampingan. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita perlu belajar dari sana sini, karena istilahnya ada yang bilang gini, nggak harus kok kita melewati kesulitan ini sendiri, tapi kita juga bisa belajar dari orang lain yang bisa menemukan solusi dari kesulitan, terutama dalam berbisnis. Nah, ngobrol soal bisnisnya Uni ya. Uni, nama bisnisnya apa sih? Namanya Vianka Craft. Vianka Craft. Iya. Nah, ini bergeraknya di bidang apa Uni? Di bidang kerajinan. Sebenarnya waktu itu saya handmade ya, dari tangan awal mulanya menjahit ini bidangnya bikin tote bag, pouch, sandalia, semua dari kain-kain, bahan kain. Nah, namanya kain perca gitu. Ngobrol banyak tentang itu. Nanti kita ngobrol di sesi berikutnya ya tentang bisnis ini apa sih sebenarnya. Tapi Uni kalau milih nama Vianka Craft ini sebenarnya kenapa? Arti dari Vianka Craft apa sih Uni? Itu sebenarnya nama dari anak saya yang itu kan saya awalnya ikut UKM ya, Mbak. Terus waktu mau bikin namanya, brandnya, saya aduh terburu-buru nih apa nih ya, saya bilang, udahlah saya kepikiran nama anak saya aja deh, Vianka gitu kan. Iya. Dan usahanya tadi memang dari awal bentuknya seperti handicraft. Iya, gitu. handmade. Kalau yang dulu sama yang sekarang, awal usaha sampai sekarang bedanya apa? Bentuknya ada kemajuan seperti apa? Kalau dulu handmade misalnya benar-benar dari tangan, sekarang seperti apa lebih kurangnya? Iya, kalau dulu masih pakai tangan kan karena agak lama ya, ya kita bikinnya gitu. Sekarang sudah mulai pakai mesin aja gitu. Karena permintaannya juga di luar sana maunya yang gitu ya, tote bagnya yang cepet jadinya gitu kan. Kita butuh waktunya, kalau handmade lama. Kita harus di depannya harus dibikin-bikin pakai tangan semua jelujur gitu kan. Sedangkan ini ya udah yang praktis aja deh sekarang saya bikinnya gitu kan. Jadi akhirnya memenuhi kebutuhan dari marketnya Uni ya, sesuai permintaan aja ya dari teman-teman, dari banyak deh beberapa teman alhamdulillah yang ikut membeli produk saya juga. Ini kalau boleh tahu produk-produknya saat ini apa aja bentuknya? Kalau seperti yang di sini kan ada tas, ada sendal, terus yang kecil-kecil ini katanya lagi booming juga nih ya, karena tadinya ada yang produk dari luar, tapi sekarang ada yang produk yang dibuat Uni sendiri. Terus ada karena mendekati Ramadan juga kan, ada tas untuk iya, ini cloth bag ya, tas hampers cloth bag namanya. Oh, ini juga yang termasuk yang dibuat ya. Ini apa tuh, ini loh buat untuk kue kering. Sebenarnya bisa Uni bikin sendiri. Iya, aku tuh. Nah, ini kan dijual nih.
Dijual nanti rencananya. Saya tuh rencananya mau bikin seperti ini buat tempat kuenya. Terus saya mau bikin pakai apa namanya Idul Fitri nanti di Idul Fitri nanti gitu kan. Uni kalau yang ini ada kayak apa nih namanya? Nah ini nih ransel kecil ini, gimana Uni? Ini produksi sendiri? Iya, produksi sendiri bikin itu ada ini 31 ya waktu itu bikin agak banyak udah laku kebetulan masih ada ya saya bawa lagi. Oke. Menarik banget Uni. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut ya. Sebenarnya pengen teman-teman yang di rumah ini terinspirasi karena kadang-kadang mereka pengen buka usaha tapi banyak kendala. Takut ini, takut itu. Iya. Nah, nanti mungkin Uni cerita perjalanannya dari awal Vianka Craft berdiri sampai dengan saat ini. Siapa tahu nanti teman-teman juga bisa contek step by stepnya, jadi nggak ragu-ragu lagi dan mereka juga nggak banyak apa istilahnya, nggak banyak error gitu kan. Kadang orang trial and error tapi banyak errornya akhirnya gagal berbisnis. Nah jadi kita akan lanjutkan lagi Ex People ngobrol bersama Uni Rini dari Vianka Craft. Siapa tahu nanti step-stepnya kita bisa contek, jadi kalau kita bikin bisnis sendiri nggak banyak error atau nggak banyak kesalahan yang kita buat. Jadi kalau ngomong soal miss modalnya juga nggak banyak-banyak. Oke, kita akan lanjut setelah yang satu ini. Ex People masih di Sofa Show. Sofa Show gitu ya bareng ya Uni ya. Ex People masih di Sofa Show. Ibu-ibu mah harus ceria ya, kalau enggak gimana bisa menginspirasi ya. Ini ngobrol dari awal memulai usaha Vianka Craft. Sebenarnya apa sih yang akhirnya bikin Uni, ya udah deh bikin handicraft aja gitu, kenapa Uni? Iya, awalnya sih saya kan sebenarnya pekerja kantor ini ya. Biasa waktu itu 2015 lah. Terus untuk mengisi waktu saya ikut pelatihan tuh PPKD dulu pertamanya kecantikan. Saya udah sempat ikut kecantikan terus kayaknya nggak ini deh, nggak masuk di situ gitu kan. Nggak sesuai hati nurani gitu ya. Kata dia yang penting cantik dulu. Baru waktu dapat info dari teman saya tuh di kecamatan ada UKM gitu kan ya. Dari situ saya coba craft juga mungkin karena saya suka juga gitu kan. Nah, masuklah di situ suka. Kalau kita ngerjain sesuatu yang suka kan jadi kita juga enak, enjoy gitu ya, kan. Iya. Kalau ya udah karena didasarin suka, mau sampai malam juga saya kerjain deh tuh kerjaannya gitu kan. Nah kalau orang ngomong jualan Uni biasanya kan mikir nanti siapa yang beli. Kalau di awal perjalanan Uni kepikir nggak siapa sih yang mau beli atau kenapa Uni bikin, atau tadinya misalnya bikin tas terus temennya bilang kok cantik sih kamu bikin sendiri, ya udah akhirnya bikin handicraft. Sempat nggak kayak gitu? Iya, waktu pertama bikin aja, waktu pertama kali nih ya saya bikin kan masih tangan aduh produk saya jelek kali nih ya gitu kan, ada nggak yang mau beli. Dan waktu itu baja di Balai Kota pernah saya tuh karena masih baru jadi masih ada beberapa produk teman saya masuk ya bareng gitu kan. Tapi alhamdulillah malah yang laku yang produk saya. Saya bilang ya Allah katanya kan itu produk saya berarti menurut saya jelek dan menurut orang belum tentu jelek gitu kan. Unik gitu. Jadi ya alhamdulillah saya bilang gitu. Beberapa produk tuh di situ banyak yang laku saya waktu itu. Itu masih bikin pakai tangan loh. Jadi walaupun awalnya takut gitu ya, takut karena menurut Uni kurang bagus. Iya, kurang pede juga ya. Tapi tetap melangkah ya. Tetap melangkah. Kan kadang-kadang orang kalau udah takut nggak berani jalan gitu. Jadi yang penting yang utama adalah first step-nya ya Uni ya. Mereka kadang kurang pede itu ya. Terus tapi alhamdulillah ya setelah banyak yang pakai gitu kan, barang kita ya menjadi kebanggaan tersendiri ya. Benar. Saya bilang, loh produk saya tiba-tiba di jalan ada yang pakai loh, itu kan aku yang bikin loh gitu. Nah Uni kemarin kan sempat banyak bisnis tuh yang terkendala pas COVID. Iya. Nah kalau Vianka Craft sendiri ada hambatan apa sih selama 2020 sampai 2022 itu? Kalau waktu COVID justru saya dapat orderan banyak. Justru di COVID itu ya saya yang semulanya nggak bisa jahit mesin, saya belajar jahit mesin itu karena ada ada pesanan masker dari pemerintah tuh yang banyak itu yang akhirnya saya mau nggak ambil nih Bu Rini 100 biji. Waduh 100 biji saya bilang tangan gempor ya. Akhirnya yang belajar lah itu saya pesan pinjam mesin jahit. Kakak ipar saya belum pernah pakai kan, yang benang dari bawah ke atas itu saya nggak tahu gitu kan. Penasaran saya terus gitu kan. Akhirnya bisa deh tuh.
Nah, terus dari pesanan pemerintah itu, terus teman-teman saya juga mendukung ya, teman. Dia bilang, Rin bikinin dong katanya. Masker lagi pada booming nih, sekarang lagi susah. Waktu itu 10.000 satunya kan, justru kan mahal banget, tapi bahan pun susah carinya kan. Akhirnya dari teman-teman UKM juga, waktu itu ada teman saya dari Mukena itu ya, dia bilang, ada nih katun Jepang, tinggal di WA nanti dikirim. Ya udah, dari situ alhamdulillah sih jalan, rezekinya ada aja ya, walaupun pandemi. Kalau sekarang ngobrol soal handicraft gitu kan, artinya yang produk kan bukan cuma Uni sendiri gitu ya. Ada ketakutan nggak, waduh nanti kalah saing sama yang lain. Tadi aja sempat teman Uni juga nitip gitu, tapi ternyata yang laku produknya Uni gitu. Jadi sebenarnya begitu Uni mikirin sama dianalisa, oh produk gue laku juga ternyata gitu ya. Kalau menurut Uni, kelebihan dari Vianka Craft apa sih yang bikin orang tetap milih Vianka Craft dibanding produk handicraft yang lain? Kalau menurut saya ya, karena pewarnaannya gitu loh, matching ini apa ya istilahnya ya, pemilihan warna, pemilihan warna, kombinasi gitu kan. Kadang saya lihat, bukannya saya menghina, maksudnya, kayaknya itu kurang bagus, entah cari lagi nih warna yang pas apa gitu ya. Gitu kalau di pewarnaannya, matchingin warna ungu misalnya ke ungu apa gitu kan. Nah kalau ngomong soal desain Uni bikin sendiri atau kadang terinspirasi dari produk-produk yang ada, atau sekarang kan literasi banyak ya Uni ya? Searching nggak sih? Oh searching gitu. Masih suka searching gitu iya, ya? Masih. Terus kadang juga ada permintaan dari yang mau pesen nih, bikinin ini dong bisa nggak gitu kan? Kayak kemarin saya waktu COVID pun bikin sejadah travel, terus itu juga dari permintaan temen, dia bilang bikinin yang bahan denim gitu kan. Terus yang tasnya itu nempel gitu kan, jadi kadang kita pakai begitu, tasnya kemana gitu ya, kan. Akhirnya saya bikin, coba bener kayak gini, mau ya udah pada mau pakai bordir nama ada gitu. Sejadah denim ya? Sejadah denim waktu itu. Saya nyarinya nggak pernah ada soalnya. Aduh, alhamdulillah sih masih. Jadi nggak terlalu banyak, saya paling pesan waktu itu ada 80 biji tuh di daerah Permata Hijau apa tuh waktu itu sekolah juga gitu. Jadi salah satu keunikannya bahan yang berbeda gitu ya, nggak bahannya terus yang bagus. Kita juga nggak mau jual bahan yang jelek ya, nanti kapok pembelinya kan pastinya. Kalau soal harga Uni dibandingkan produk yang semacam, gimana Uni bersaing atau? Nah itu dia, kalau kita harga kan pasti kan kalau barangnya bahannya bagus kan harga naik ya, agak tinggi gitu. Sementara di marketplace aduh murah-murah sekali gitu kan. Tapi kembali lagi ke yang customernya, kalau mereka memang beli produk kita lebih bagus, pasti dia akan kembali lagi ke kita gitu kan. Jadi ada istilah apa, value for money gitu ya, uang yang dikeluarkan sesuai dengan mutu barangnya ya. Oke, jadi artinya kepercayaan customer atau pasar ke Uni ini udah cukup oke gitu ya Uni ya. Nah Uni, kalau sejauh ini kalau orang berbisnis gitu ya, yang jadi kendala kan kadang-kadang iklan tuh mahal ya sekarang gitu kan, apalagi misalnya di TV mahal sekali, atau media-media yang lain juga nggak murah. Tapi kalau menurut Uni, cara untuk memasarkan bisnisnya Uni saat ini yang dianggap cukup efektif seperti apa sih, dan mahal nggak sih? Kalau untuk saat ini saya masih di sosial media gitu ya. Di IG atau paling ke by WA juga, ke grup-grup gitu ya. Yang ada pokoknya ada temen saya bikin, saya share gitu kan. Kadang ada yang mau nggak nih pesan langsung, biasanya teman-teman langsung tuh aku mau ya udah diri gitu dari kan. mulut ke mulut juga ya. Iya, terus paling di bazar-bazar masih begitu saya ngikutnya. Tapi ini masih cukup efektif ya Uni? Alhamdulillah masih bisa. Jadi kalau ini kan kadang-kadang gini, kalau misalnya respon market terlalu besar juga, Uni mau nggak mau kan harus prepare juga, karena produksi kan artinya harus makin cepat muternya orang-orangnya. Nah untuk saat ini timnya Uni ada berapa orang? Untuk saat ini paling saya kalau lagi ada banyak, saya minta bantuan aja 1 atau 2 orang gitu kan. Karena kan kalau untuk itu ya, maksudnya kalau untuk menetap kan kita juga belum bisa menggajinya gitu kan. Jadi paling fee-nya aja gitu ya? kan. Iya, paling fee-nya terus kita bagi deh gitu, bagi komisinya gitu, paling gitu. Jadi kalau untuk memasarkan saat ini masih memakai kayak media sosial tuh masih cukup efektif, grup WA atau dari mulut ke mulut ya. Jadi artinya memang dengan cara seperti ini, kalau nggak bagus orang nggak balik. Jadi kalau misalnya mereka masih bertahan, berarti bisa dibilang produknya Uni ini jagoan gitu. Tadi aja saya share ini
Oh. Mot nokso ya. Terus katanya, ini gambarnya kue sama ini. Aku pesen dong nasarnya, udah banyak yang pesen. Waduh, nanti dulu ya. Saya bilang, cobain dong nasar Ini saya cukup dong. unik ya produk ini. Produk tasnya kok biasanya orang tas tote bag itu kan dua sama tinggi gitu ya. Ini kenapa tasnya kok pendek sebelah? Ternyata maksudnya Uni tuh ditarik seperti ini. Nah ini kan nggak biasa. Ini juga kan lagi viral juga, udah banyak juga. Ini model-model Namanya kayak model model Jepang, Jepang. tote bag gitu kan. Oke. Kayak Jadi kadang ini mencari-cari juga yang lagi banyak apa nih gitu kan. Jadi Uni selalu searching media sosial ya, nggak boleh ketinggalan istilahnya ya. Oke Masih deh. cari-cari info. Nah Uni kalau misalnya ngomong tentang pengalaman yang menarik sepanjang Uni mengawali bisnis sampai sekarang apa sih yang paling nggak bisa lupa gitu? Itu yang tadi tuh saya lagi bazar di balai kota justru yang itu, paling awal karena itu ya? saya kan belum pernah bazar gitu, masih tangan loh, tiba-tiba laku ya tas saya gitu kan. Waktu itu saya, aduh maaf ya, bukan waktu itu saya bazar, saya tinggal, saya sholat duha. Pas habis sholat itu loh, kok produk saya yang laku ya. Ya nggak tahu juga ya Mbak apa. Makanya yang menurut saya nggak bagus kadang ya, nggak pede, ternyata ada orang yang suka gitu. Sedangkan menurut kita bagus, belum tentu orang itu juga suka. Gitu. Jadi membaca pasar itu perlu keahlian juga ya Uni ya? Iya. Tapi aku yakin taste-nya Uni pribadi ini juga memiliki pasar sendiri. Artinya begini, produk itu sometimes akan menemukan marketnya sendiri, ya nggak sih? Iya. Jadi nggak bisa memaksa orang produk kita harus diterima semua orang, kan nggak Betul, bisa seperti itu betul. juga Iya, ya. betul. Jadi mungkin ex-people yang bisa ambil dari perjalanan Uni selama ini mengenai kepercayaan pada produknya sendiri, ya udah nggak apa-apa, dipercaya aja produk yang kita desain karena produk itu akan menemukan marketnya sendiri. Iya, betul, Insya Allah. betul. Tapi yang terpenting yaitu note-nya, ngomong soal mutu itu penting ya Uni ya. Iya. Mutu yang paling utama ya. Kita bahannya apa ya, kalau dari sekali beli bahannya yang murah, yang jelek, pasti nggak akan balik lagi orang untuk beli ya. Benar. Biar modalnya agak besar dikit nggak apa-apalah gitu. Karena kan artinya bisa disesuaikan dengan harga penjualan Iya. ya. Kalau orang bertanya, ya sesuai lah, bahannya bagus, harganya lumayan. Iya. Jadi kalau misalnya ada, wah di marketplace ini lebih murah, silahkan cek aja bahannya seperti apa. Iya. Gitu ya, Uni ya. Betul. Nah Uni kalau misalnya pelanggan baru nih ya, kan ini ketemu sama teman-teman ex-people di Sofa Show kali ini, kalau mereka pengen beli kemana sih Uni? Nyari produknya di mana? Cari info Di produknya. Instagram masih ada saya. Instagram ya, ada. alamat Instagramnya apa? Vianka_craft. Viankanya tulisannya C I Victor ya, Victor India Alpha Nancy Charlie Alpha _ Craft. Oke, di Vianka Craft di IG-nya bisa order dari situ juga ya. Bisa, boleh. Oke, kalau misalnya ada nomor teleponnya Uni boleh disebutkan? Boleh di WA 0812 0812 18 85 86 18. Weh, Nomornya tidak secepat itu, aku bukan Jerome Pauline ya. Lagi pelan-pelan Uni. 0812 12 18 18 85 85 86 86 18. 18. Nanti ada di sini aja ya. Tugasnya editor. Ada nih sama nih. Oh ya ada. Di Fakukis. Iya. Untuk ditunjuk. Aku sebenarnya mau ngambil tapi gak enak. Oh iya, cobain dong. Itu juga bikinan aku loh. Jadi nanti Uni ini untuk Lebaran selain mengeluarkan item-item yang berkaitan sama Ramadan dan Lebaran, Uni bikin juga isinya ya. Iya. Ya, ini isinya. Tapi ini cuma untuk momen Lebaran aja saya kalau bikin, nggak harus. Jadi Maksudnya nggak Natal gitu, saya nggak bikin, cuma untuk Lebaran aja. Untuk Lebaran aja. Oke, jadi untuk ex-people yang nanti pengen pesen isinya dari tote bag ini, bisa langsung pesen juga ke Vianka Craft. Iya. Ya. Nanti boleh nih. Cobain dulu gitu. Kak Ida, Kak Lut. Tapi aku tuh mau makan, tapi takut nanti pas ngomong sama Umi muncrat nanti. Nanti keluar nastarnya. Ini Kita kurang lanjut banyak lagi tadi sedikit. isinya, jadi berantakan yang ini. Iya nggak apa-apa ya dalam perjalanan ya Uni ya. Oke, ex-people kita masih akan lanjut lagi ngobrol mengenai perjalanan berbisnisnya Uni. Mudah-mudahan sekali lagi ini menginspirasi. Nah untuk ex-people yang menjalankan bisnis seperti Uni, apakah itu handicraft atau yang lain, ada pesan-pesan apa sih Uni untuk mereka? Biar istilahnya apa ya? Nggak banyak kesalahan gitu loh. Gimana Uni? Pokoknya jangan pernah nyerah lah gitu ya. Terus cari ide-ide kreatif lagi gitu. Kalau kita nggak bisa, terus coba.
pasti bisa gitu loh. Karena aku pasti begitu. Nggak mungkin nggak bisa, pasti bisa gitu. Jadi istilahnya gini, kita ngomong soal mengawali usaha, kadang-kadang gini loh, ini ya aku udah berumur gitu, bisa nggak ya? Kalau hambatan seperti ini, pengaruh nggak sih Uni memulai usaha udah setelah pensiun baru mau bisnis? Masih bisa nggak Itu sih? sempet tuh, saya waktu itu pernah mau ikut jahit baju ya. Saya pikir loh, kok emang bisa matanya menjahit kan kecil. Benar-benar. Ternyata ada di situ, ada mata nenek namanya untuk jahit ke lubang. Nah, kayak bikin-bikin begini juga pakai gitu. Kalau kita yang udah berumur yang nggak bisa lihat gitu. Kan ada kacamata Uni. Iya. Ada teknologi yang namanya kacamata. Biar pakai kacamata juga nggak kelihatan kalau lubangnya kecil banget kan tuh jarumnya gitu kan. Ya, ternyata untuk berumur nggak untuk berkarya mah nggak ada batas usia ya kayaknya ya. Berkarya nggak ada batas usia. Benar. Terus itu tadi Uni bilang selalu selalu pasti bisa gitu, update info, ya. Pasti bisa itu penting, semangat pasti bisa. Terus satu hal lagi Uni yang paling awal tadi aku tangkep dari obrolan sama Uni ini loh, kita kerjakan sesuatu yang kita suka. Iya nggak sih? Kan tadi Uni ada 2 pilihan, satunya make up, satunya craft gitu kan. Ternyata lebih nyaman mengerjakan yang craft karena ini lebih suka ya. Lebih suka. Oke. Nah, yang terpenting sekali lagi kegigihan, niat, komitmen gitu ya. Iya. Terus ini lagi satu Uni yang terakhir. Kedepannya sebenarnya Vianka Craft ini pengen mencapai apa? Ada nggak sih gitu mimpi? Wah, pokoknya nanti kalau sudah seperti ini, nah apa nih? Pasti dong ada ya. Apa? Pengennya sih ya nambah lagi ya, pasarnya lebih internasional. Masya Allah. Aduh, lebih besar lagi lah ya pasarannya. Makin rajin ke pameran-pameran berarti ya. Iya ya, nanti saya mau begitu sih istilahnya. Ya pasar ikut-ikut event-event lagi gitu ya yang lebih yang dari tingkatnya kecamatan bisa naik lah ya kemana gitu kan. Ini kalau cari info event itu di mana biasanya? Ada beberapa temen sih di grup-grup UKM juga suka ada yang infoin gitu kan. Karena ya banyak juga grup, jadi ini ada yang mau ikut gak gitu kan, teman-teman saya juga pada gitu juga. Jadi networking penting juga ya, terutama sama teman-teman yang grup-grup UKM tadi ya. Ini kalau mencari teman jadi anggota kayak grup UKM kemana sih UMKM selama ini? Awalnya saya dari kecamatan. Oh, kecamatan ya. Jadi dari pemerintahan level yang paling kecil pun sebenarnya sudah ada ya. Tinggal kita mau nyari informasi ya. Betul. Oke. Nah, ex-people, semoga apa yang kita sudah obrolin tadi sama Uni Rini mengenai perjalanan Vianka Craft dari 2015 ya. 2020. Kalau yang 2015 tadi apa nih? Itu saya keluar kerja. Tapi 2020 persisnya ya, baru 2020. benar-benar Vianka Craft-nya start ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi ini sekali lagi menginspirasi teman-teman untuk memiliki usaha sendiri. Apakah itu usaha yang serupa atau juga usaha-usaha yang lain. Jadi yang terpenting yaitu sekali lagi niat, kegigihan, komitmen, networking, kemudian ada kredibilitas dari usaha dan pemilik. Ya. Terus yang perlu dicatat lagi teman-teman bahwa sekali lagi UMKM ini kalau dari sekian banyak peristiwa ekonomi gitu ya, UMKM atau usaha kecil ini termasuk bagian dari bisnis yang bisa bertahan dibandingkan bisnis besar ya Uni ya. Kemarin pas COVID itu banyak pabrik-pabrik besar tutup. Tapi UMKM jalan terus ya. Alhamdulillah. Termasuk yang Uni punya, bahkan bikin masker yang waktu itu langka ya. Ex-people di Sofa Show kita juga punya sesi game kecil-kecilan lah, gimmick kita ya. Jadi aku mau tunjukin satu emoticon ke narasumber kita hari ini, ada Uni Rini. Nanti Uni akan cerita tentang kaitannya pengalaman bisnis dengan emoticon yang aku tunjukkan. Oke, kita mulai ya. Ini satu aja ya. Emoticonnya ini happy. Oke. Ceritain happy tentang bisnisnya. Dengan kerja yang sesuai kita bidang kita gitu yang kita suka, santai-santai tapi menghasilkan uang. Kalau bisa pilih nama baru, Uni mau dipanggil apa? Nama barunya apa?
Marlena aja. Marlena. Marlena. Pernah nggak ketawa sampai lupa tadi itu ketawa yang lucu apa gitu? Iya, ngetawain yang nggak jelas. Pernah saya. Sering ya? Sering banget sampai sakit perut. Gitu. Pertanyaan berikutnya, kalau disuruh makan makanan yang nggak disuka selama seminggu, pilih makan apa? Udah mendingan nggak usah makan saya. Makanan yang nggak suka. Nah, kalau punya robot pribadi, kalau punya robot nih, tugas yang mau kasih robotnya apa? Pertama. Ya Allah, suruh ngerjain tugas rumah. Impian ibu-ibu ya. Oke. Kalau mau jadi karakter video game, suka main game nggak sih? Suka. Nah, kalau mau jadi karakter video game, skill andalannya apa? Yang itu loh, yang game yang loncat-loncat itu apa ya, saya waktu itu lupa. Mario Bros. Jadi pilih yang loncatnya paling tinggi ya. Kita mau loncat ke atas lebih tinggi lagi. Oke. Jadi sebenarnya ini pertanyaannya seperti ngacak aja, tapi sebenarnya ini salah satunya, terutama yang karakter skill apa yang dipinginin, ini sebenarnya impian Uni juga. Jadi kalau bisa melompat lebih tinggi. Jadi walaupun tadi Uni bilang mengerjakan sesuatu yang disuka itu kayak nggak ada pressure, santai, tapi menghasilkan uang. Tapi sebenarnya dibalik itu, Uni itu mimpinya besar. Tadi di awal kita sudah ngobrol, Uni pengen sampai ikut event-event yang ke luar negeri. Jadi walaupun santai, X-People jangan lupa kalian tetap mesti punya mimpi setinggi-tingginya, biar bisnisnya nggak berhenti di situ aja Uni ya. Betul. Biar tetap terus berkembang. Oke, semoga kalian dapat inspirasi terus dari channel.